Rek, saiki aku ketemuan wong sing hebat, ahli psikologi. Dia pancen wis psikolog. Sehingga engko apa sing diomongno iku pasti wis sesuai karo bidangnya. Wis gak pancen iki ngedabrus, tapi gak ngedabrus nemen-nemen. Iki ngedabrus sing ngilmiah. Nah, iki tak kenal lo ya. Nah, iki jenenge Bapak Haris Herdiansyah. Beliau ini adalah dosen di program studi ilmu komunikasi. Tetapi beliau memiliki background sebagai psikolog. Karena beliau mendalami psikologi. Bahkan sampai sekarang di S3-nya pun beliau juga mengambil psikologi. Nah, saiki awak dhewe kate diskusi tentang Pak Aris. Ini kita mau ngobrolin tentang salah kaprah yang ada di masyarakat tentang introvert dan ekstrovert. Akeh to awakmu sing mikir nek introvert iku gak gelem gaul ambek wong. Nek ekstrovert iku kupu-kupu nang di ono. Kemana-mana bisa bergaul. Kalau introvert itu menyendiri. Apakah betul seperti itu? Apa betul seperti itu, Pak Aris? Ya, kalau ditanya betul atau tidak, dari pemahaman awam ya, pemahaman teman-teman mungkin di rumah, atau teman-teman lainnya yang mengenal ekstrovert dan introvert itu dari media, dari internet saja, dari interaksi dengan teman dan sebagainya, umumnya kurang tepat gitu ya, karena mereka tidak merujuk kepada teori atau sumber yang asli dari mana kata-kata itu lahir gitu ya. Rungokno ya, awakmu gak merujuk nang teori, rungokno. Silakan Pak Aris. Ya oke, saya lanjutkan ya. Nah, sebetulnya di mana letak kesalahannya itu? Kata-kata yang sangat akrab, yang teman-teman di rumah barangkali sering pakai kata-kata ini ya, biar mempertegas seakan-akan paham apa itu ekstrovert, introvert, biar kelihatan lebih keren begitu ya di pergaulan sesama temannya. Ekstrovert, kamu introvert, aku ekstrovert dan sebagainya, tanpa paham betul apa itu arti yang sebenarnya. Nah di sini kita perbaiki ya, biar kalau nanti mau pakai istilah itu lagi sudah tepat. Jadi selain gagah keren pakai kalimat-kalimat, pakai kata-kata tersebut juga tepat pemahamannya, kira-kira begitu ya. Nah, kalau ditanya sama Pak Pardi, apa sih sebetulnya atau kesalahannya di mana? Yang benar seperti apa? Jadi begini, saya cerita dulu ya sedikit ya. Boleh saya cerita ya? Boleh. Yang pertama kali, orang yang pertama kali mengemukakan istilah ekstrovert introvert itu adalah seorang tokoh psikologi ya. Namanya Carl Gustav Jung. Dia ini bukan orang kita, bukan orang Indonesia. Jung. Iya. Tulisannya Jung, bacanya Jung, gitu ya. Nah, dia itu lahir dan besar di Swiss, jadi kebangsaan Swiss sana ya. Nah, dia salah satu sahabatnya tokoh psikologi juga yang terkenal, Sigmund Freud ya, barangkali pernah dengar, ini populer Sigmund Freud itu. Nah, Jung ini salah satu sahabat terdekatnya, teman berdiskusi Sigmund Freud juga, dan juga saya pikir teman layangan. Dan juga sering melakukan riset-riset di bidang psikologi. Nah, si Jung ini dia orang yang pertama kali mengemukakan istilah ekstrovert dan introvert ya. Nah, satu poin pentingnya, dalam konteks apa si Jung ini melahirkan kata-kata ekstrovert dan introvert? Oke, ada ekstrovert, ada introvert ya. Nah, dua terminologi ini lahir dalam konteks manusia ketika dihadapkan pada sebuah situasi di mana dia harus mengambil pilihan atau mengambil keputusan. Ya, ketika orang mengambil keputusan, ada dua kecenderungan manusia, gitu ya. Jadi ekstrovert dan introvert ini lahir dalam konteks pengambilan keputusan. Ya, setiap hari kita dihadapkan pada pilihan-pilihan di mana kita harus mengambil keputusan, ya,
mulai dari pilihan yang sederhana, remeh-temeh, misalnya hari ini saya mau main kemana, hari ini saya mau berkunjung kemana, mau beli apa hari ini, Makan ibu-ibu siang apa? makan siang apa, ibu-ibu mau masak apa untuk keluarganya, bapak-bapak mau pergi kemana, bekerja yang mana duluan yang perlu dikerjakan terlebih dahulu, mahasiswa dan sebagainya. Setiap hari kita itu mengambil keputusan, gitu ya. Nah, dalam konteks mengambil keputusan, si Jung ini kemudian mencoba mencari tipe-tipe orang yang seperti apa yang dapat membedakan antara satu orang dengan orang yang lainnya dalam konteks pengambilan keputusan. Ya. Nah, dari sini lahirlah dua karakter manusia. Pertama adalah ekstrovert, yang kedua introvert. Ya. Nah, ekstrovert dulu ya. Ekstrovert itu adalah karakter manusia, karakter individu yang ketika dia mengambil keputusan tertentu, dia perlu distimulasi oleh sosial, oleh teman-temannya, oleh orang-orang di sekitarnya. Jadi sebelum dia mengambil keputusan, saya mau kuliah di mana ya? Nanti setelah lulus SMA, dia perlu masukan dari orang-orang di sekitar dia. Sahabat-sahabatnya, temannya, orang tuanya, tetangganya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dalam hal yang lain, dia kurang mampu untuk mengambil keputusan secara independen dan sendirian. Sehingga dia membutuhkan masukan dari orang lain. Gitu ya. Nah, karena dia perlu masukan dari orang lain, dampaknya adalah dia harus mengembangkan pertemanan yang cukup banyak. Dia berteman dengan ini, berteman dengan orang di sana, berteman dengan orang di dunia maya, dan sebagainya, dalam rangka ketika dia harus mengambil keputusan, ada pendukung eksternalnya untuk memperkuat dia mengambil keputusan tersebut. Ya kan? Nah, karena dia perlu menerima masukan dari yang lain, makanya dia berteman dengan banyak orang. Nah, titik kesalahannya di sini. Seakan-akan, barangkali yang kalian pahami, teman-teman, orang ekstrovert itu orang yang mudah bergaul, yang temannya banyak. Betul, secara kelihatannya memang begitu. Tapi secara esensinya, kenapa dia harus berteman dengan banyak orang? Karena dia tidak mampu untuk mengambil keputusan sendiri. Dia perlu penguat, reinforce dari orang lain untuk mengambil keputusannya. Dia tidak betul-betul independen bisa mengambil keputusan sendiri ya. Makanya dia mengembangkan pertemanan yang banyak. Kelihatannya orang ekstrovert hebat, mudah bergaul, sama siapa aja masuk dan sebagainya. Iya, kelihatannya, tapi esensinya tidak demikian. Jadi paham ya? Jadi orang ekstrovert itu bukan orang yang dia gampang bergaul, easy going dan sebagainya. Itu hanya dampak. Ketika dia membutuhkan atau mengambil keputusan, dia tidak mampu sendiri, makanya dia mengembangkan pertemanan. Begitu kata teori aslinya. Si Jung tadi ya, itu mengatakan demikian. Nah, berbanding agak terbalik dengan introvert. Orang-orang introvert itu justru orang yang ketika dia harus mengambil keputusan, dia mampu independen. Dia mampu mengambil keputusan itu sendiri. Dan tidak terlalu perlu masukan dari orang-orang lain di luar sana. Sehingga dia tidak terlalu perlu mengembangkan banyak pertemanan. Karena setiap kali dia harus mengambil keputusan, dia bisa mandiri sendiri. Dia mengambil keputusan atas dasar pertimbangan dirinya sendiri. Ya, jadinya tidak perlu banyak teman, tidak apa-apa. Dia bisa mengambil apapun keputusan sendiri. Gitu ya. Nah, yang salah kaprahnya di mana? Salah kaprahnya seakan-akan yang kurang paham itu menganggap bahwa orang introvert itu temannya sedikit, kurang gaul, nggak bisa mingle sama orang sebanyak-banyaknya. Ya karena memang dia tidak membutuhkan itu. Dalam hal mengambil keputusan dia bisa sendiri. Gitu ya. Nah, salah kaprah yang ketiga, orang membandingkan. Dari dua pemahaman yang keliru dibanding-bandingkan. Seakan-akan ekstrovert itu lebih baik daripada introvert. Tidak. Ini bukan sesuatu hal yang perlu dibandingkan kemudian dicari mana yang lebih baik, bukan. Ini dua kepribadian yang berbeda saja. Yang satu bakso, yang satu soto misalnya. Mana yang lebih baik antara bakso dan soto? Kita nggak bisa jawab itu. Karena ini dua hal yang berbeda, ya dua-duanya baik. Gitu ya. Tidak perlu kita bandingkan mana yang lebih baik. Seakan-akan kan ekstrovert terlihat lebih baik karena dia
wah easy going, gampang bergaul ke sana ke sini, ramah orangnya dan sebagainya. Sementara ekstrovert kelihatan temannya sedikit, itu aja gitu ya. Dan cenderung kalau didekati tuh kurang menyenangkan dan sebagainya. Tidak, karena dia tidak perlu saja orang yang banyak itu. Dia bisa lebih mandiri gitu ya. Kebalikannya ekstrovert, dia butuh energi dari luar, dia butuh masukan dari luar. Setiap saat dia mengambil keputusan. Jadi poin pentingnya ekstrovert dan introvert pada awalnya hanya berfungsi dalam konteks pengambilan keputusan. Nah, itu loh rek. Jadi yo introvert karo ekstrovert iku duduk di delok toko iki akeh koncoe, iki penyendiri duduk ngono, tapi dalam hal pengambilan keputusan. Orang introvert bisa mengambil keputusan dengan dirinya sendiri. Karena itu cenderung untuk tidak merasa perlu untuk melebarkan koneksi sosialnya. Oh, dek gelem koncon karo aku, ayo. Awakmu gak gelem koncon karo aku, yo gak apa-apa, gak paten. Nah, tapi nek wong ekstrovert, mergo apa-apa kudu jaluk pendapat konco. Saiki nang kantin mau makan apa? Aduh, aku hari ini makan apa ya? Ngono ae lho, njaluk pendapat wong. Nah, mergo iku akhirnya menginvestasikan diri terhadap hubungan sosial. Karena itu temannya jadi terlihat banyak. Nah, Pak Aris, apa yang dimaksud dengan ambivert ini? Ya, oke. Tadi udah kita bahas ekstrovert, udah introvert. Ini lahir yang ketiga nih, yang terakhir ya. Namanya ambivert gitu ya. Nah, ambivert pertanyaannya apakah ini juga merupakan tipe kepribadian yang ketiga gitu ya, seperti yang tadi kita udah bahas di depan. Nah, sebetulnya istilah ambivert ini secara definisi dia memang gabungan antara kepribadian ekstrovert dan introvert ya yang ada dalam satu individu gitu ya. Tetapi sebetulnya ambivert ini lebih kepada kepentingan untuk pengukuran atau statistika atau psikometri begitu ya. Yang dimana dia membagi antara dua karakteristik tadi ekstrovert dan introvert harus ada titik tengahnya. Harus ada mediannya untuk mengukur segala keperluan yang terkait dengan statistika dan analisis data kuantitatif ya. Sehingga diperlukan titik tengah. Pada kenyataannya apakah ada individu-individu ambivert? Saya rasa ya, menurut saya sih nggak pernah ada yang benar-benar 50-50 banget, nggak pernah ada. Setiap manusia, setiap kita, itu dua-duanya memang punya. Kita punya sisi ekstrovert, kita punya sisi introvert. Tapi dari dua ini, ada salah satu yang dominan. Ya, yang lebih dominan, yang satunya lagi yang resesif, yang lebih tidak dominannya. Nah, itu yang menggambarkan kepribadian kita. Jadi tidak pernah ada individu yang hanya punya satu karakteristik. Kamu ekstrovert, kamu introvert saja, nggak pernah ada. Dua ini, ekstrovert dan introvert ini ada dalam satu individu. Setiap kita punya ini, kita diwarisi karakter ini. Cuman mana yang lebih dominan itu yang menggambarkan karakter kita. Ya, dan sekali lagi, benar-benar ambivert di 50% pada kenyataannya tidak pernah ada. Nah, iku lho dulur ya. Ono sing jenenge introvert, extrovert, ambivert. Sakjane ambivert mau muncul hanya karena kebutuhan statistik. Masuk iya ono wong nang kanan, ono wong nang kiri, sing tengah gak ono. Secara logika statistik kudu ono. Tetapi dalam kenyataannya seperti dikatakan Pak Aris tadi, orang yang betul-betul mengakumulasi sifat introvert dan ekstrovert dalam satu orang atau benar-benar memiliki 50-50 itu sulit sekali ditemui. Mungkin memang beneran tidak ada. Nah, sekarang kita bergerak dari, ini kan masih ngomongin soal pengambilan keputusan ya. Dari introvert, ekstrovert, kemudian berkembang ke dalam 4 kategori. Ada yang dikategorikan sebagai koleris, sanguinis, plekmatis, dan melankolis. Apa itu? Nah, Pak Haris, tolong dijelaskan secara singkat keterkaitan introvert, ekstrovert, dan kemudian perkembangannya menjadi 4 tipe kepribadian tadi. Dan juga tolong dijelaskan masing-masingnya ya. Boleh disertain contoh. Oke, nah 4 tipologi ya namanya ya. Tipologi ini sebetulnya kalau dari sejarah kelahirannya, ini masuk ke dalam
penggolongan tipe kepribadian manusia yang sangat kuno ya. Bahkan sebelum Masehi itu ya. Eh, Tipologi ini lebih dulu lahir bahkan ketimbang si Jung tadi, ekstrovert, introvert tadi. Ini yang pertama nih induknya ya. Hippocrates dan sebagainya tuh. Jadi orang zaman dulu tuh para filsuf-filsuf Yunani kuno itu sudah mulai berpikir ya, bagaimana menggolongkan dan mengelompokkan orang, mengklasifikasikan orang berdasarkan banyak kriteria, banyak karakteristiknya. Salah satunya adalah ada yang menggolongkan berdasarkan bentuk tubuhnya, warna kulitnya, fisik dan sebagainya. Nah, tipologi klasik yang barusan disebutkan tadi itu menggolongkan manusia ke dalam 4 tipe kepribadian ya. Nah, dari mana dasarnya dia menggolongkan 4 tipe kepribadian ini? Dasarnya itu berdasarkan pada tampilan fisik dan kondisi cairan tubuh ya. Itu dulu si Hippocrates bilang bahwa manusia itu ketika dia dinyatakan sehat jiwa dan raganya, fisik maupun psikologisnya itu, kalau terjadi keseimbangan di antara keempat elemen cairan tubuh ini. Nah, cairan tubuhnya itu apa aja? Yang pertama itu adalah darah, ya, darah. Yang kedua adalah lendir, ya. Yang ketiga adalah cairan empedu. Nah, cairan empedu ada 2 nih, cairan empedu hitam sama cairan empedu kuning gitu ya. Nah, dari 4 cairan ini kemudian diturunkan menjadi tipologi atau menjadi kelompok-kelompok karakter manusia gitu ya. Yang secara populer kita sering mengenal, barangkali teman-teman juga sudah pernah mendengar ada kata-kata melankolis, sanguinis gitu ya, kemudian plekmatis ya. Kemudian satu lagi apa tuh? Ya pokoknya koleris ya. Nah, 4 tipe kepribadian ini berdasarkan dari kondisi cairan tubuh yang mendominasi pada orang tersebut, gitu ya. Nah, walaupun sebetulnya pada perkembangan teori-teori kepribadian modern saat ini sudah tidak lagi menggunakan pendekatan-pendekatan tipologi klasik tadi, tapi pendekatan tersebut sempat berkembang dan sempat menjadi salah satu rujukan yang kuat di bidang medis dan juga di bidang psikologi berpuluh-puluh tahun lamanya. Ya, bahkan mungkin sampai ratusan tahun barangkali ya kalau dilihat sampai sekarang. Nah, kalau sekarang kan udah berkembang menjadi hal yang lebih modern ya, tipe kepribadian. Ada Big Five personality dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu sebetulnya yang sudah modern, yang dasarnya itu sudah lebih ilmiah karena berdasarkan pada penelitian, pada riset yang empiris, pada bukti-bukti otentik, pada responden yang sangat banyak gitu ya, sehingga jejak-jejak ilmiahnya atau bukti-bukti ilmiahnya sudah lebih dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kembali ke yang tadi, apakah kita masih bisa menggunakan tipologi kepribadian melankolis, sanguin, koleris, plekmatis tadi? Ya, menurut pendapat saya, kalau untuk keperluan yang tidak terlalu ilmiah atau untuk ya sekedar komunikasi casual deh gitu ya, yang tidak memerlukan dasar-dasar ilmiah yang kuat, silakan saja pakai tipologi lama itu ya. Cuman kalau sudah masuk ke ranah ilmiah, rasa-rasanya kita sudah tidak pakai itu lagi dalam pengelompokan tipologi manusia atau kepribadian manusia gitu ya. Selain juga karena secara ilmiah itu tidak terlalu kuat, kemudian instrumen ukurnya tidak ada gitu. Yang berkembang sekarang itu tipe kepribadian yang modern. Nah, saya kira kan awakmu seru. Tipe-tipe iku mau. Bahwa ya oke lah, nek bagi Pak Haris iku mau mergo gak ilmiah, ya gak diikuti. Mergo gak ilmiah, ngukurnya gak ono, alat ukurnya tidak ada. Tapi paling tidak demi pengetahuan historis lah minimal ya. Ayo kita bedah apa saja keempat-empatnya. Gimana Pak Aris keempat-empatnya itu Pak Aris? Oke Pak, ada 4 ya tipologi tadi ya. Pertama adalah sanguins ya. Yang kedua adalah plekmatis ya, plekmatis. Yang ketiga adalah melankolis, yang keempat adalah koleris. Ini dari cairan-cairannya ya. Yang pertama dulu deh sanguins. Sanguins ini cairannya adalah darah gitu ya. Nah, karena darah dia punya sifat yang
eh, aktif. Dia orang-orang tipe sanguins ini aktif, dia mudah bersosialisasi, kemudian menjadi pelopor biasanya ya. Kemudian dia secara emosi dia happy, lebih sering terlihat happy, sering terlihat senang dan sebagainya. Kemudian kalau yang kedua ini, ya, yang kedua ini adalah plekmatis, ya. Ini cairannya lendir, ya, cairannya lendir. Si plekmatis ini dia punya sifat atau punya karakter, uh, dia lebih tenang, ya, dia lebih tenang, dia tidak terlalu suka dengan hal yang bersifat hingar-bingar, tidak terlalu senang dengan uh, kerumunan yang terlalu banyak dan sebagainya. Itu yang plekmatis, ya. Plek itu artinya lendir, jadi cairannya lendir ya. Tadi sanguins itu darah, ini lendir. Nah, yang ketiga itu melankolis. Melankolis ini cairannya adalah empedu hitam, gitu ya. Nah, melankolis ini yang lebih populer di antara yang keempat ini ya. Mungkin teman-teman juga lebih sering mendengar ada melankolis itu melo dan sebagainya, itu asal katanya dari sini ya. Nah, orang-orang tipe melankolis ini dia selalu membawa segala hal yang dia lihat, yang dia alami ke dalam perasaannya. Jadi dia bagus empatinya, dia bisa merasakan sudut pandang dari sudut pandang orang lain, bisa merasakan kesedihan yang dirasakan orang lain, ya. Nah, apa-apa dibawa ke dalam ranah perasaannya dia, gitu ya. Nah, jeleknya apa? Jeleknya itu ya dia itu cenderung gampang murung, gitu ya. Gampang terlihat sedih, apa-apa dirasa. Yang ini menjadi cikal bakal istilah yang sering sekali dipakai sama teman-teman sekarang, overthinking. Apa-apa dipikir, apa-apa dirasa. Nah, ini nih tipe kepribadian melankolis ya, yang asalnya dari empedu hitam. Yang terakhir adalah sanguins, plekmatis, melankolis dan koleris ya. Ya, koleris ini dari empedu kuning. Nah, empedu kuning ini dia punya tipe kepribadian, dia punya jiwa leadership yang kuat. Dia mampu menguasai banyak orang secara cepat. Dia mampu mengorganisir massa, gitu ya, dengan jiwa-jiwa leadershipnya itu. Nah, kira-kira begitu kalau berdasarkan sejarah tipologinya ya, gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Haris. Nah, kan saya kira awak dewi seru tipe-tipe kepribadian ya. Nah, sekarang akan kita kerucutkan diskusi kita kepada kepribadian dan tempat kerja. Nah, kita akan bahas beberapa hal ya, mulai dari NPD, ya, narcissistic personality disorder, kemudian juga strawberry generation, yang katanya senggol dikit udah langsung terluka, ya. Kemudian juga tentu ada positive deviant, negative deviant, ya. Kita akan berbicara tentang hal-hal tersebut. Nah, Pak Aris, mari kita mulai dari sebutan strawberry generation. Apa sih ini? Oke, ini juga istilah baru ya, yang belum lama muncul gitu ya. Sebelum-sebelumnya kan kita pakai istilah boomers, millennials, Gen Z, kemudian alpha, beta dan sebagainya. Nah, muncul terminologi baru yang menurut saya memang secara auditori itu lebih mudah dihafal dan lebih seru aja gitu ya, karena dikaitkan dengan misalnya kayak strawberry, ada generasi strawberry, itu lebih mudah dihafal, lebih mudah diingat. Kita ngomongnya pun gampang gitu ya, daripada millennials, boomers, apa dan sebagainya. Kemudian generasi sandwich juga ada, generasi durian dan sebagainya ya. Nah, itu lebih mudah untuk mengingat. Memang kalau generasi sih secara teoritis yang lebih bisa di reverse atau diacu itu adalah yang kayak tadi, boomers, generasi X, generasi Y atau millennials, generasi Z atau Gen Z atau alpha dan sebagainya. Nah, ini secara teorinya sudah ada, tapi ini kan kita bicara populer ya. Teori tidak terlalu bunyi kalau dalam pembicaraan sehari-hari kesannya terlalu kaku dan sebagainya. Maka diciptakanlah generasi-generasi tadi. Nah, bicara tentang strawberry generation ini adalah Gen Z sebetulnya, ya kan, yang secara usia kelahiran dia lahir di sekitar 1990-an, 1997 sampai di
2010 ya, 2010 atau sampai 2012 kalau salah satu teori yang lain bilang. Nah, Gen Z ini punya karakter yang unik memang, ya. Teman-teman yang merasa dirinya Gen Z, oh saya Gen Z dan sebagainya, ya pasti mewakili karakter unik. Apa karakter uniknya? Teman-teman Gen Z, teman-teman generasi strawberry, lahir ketika dunia ini sudah gemerlap dengan digital, dengan internetnya, dengan kemajuan teknologinya dan sebagainya. Ya, sehingga kalian lahir dengan mewarisi karakter yang sudah bisa atau lebih mudah beradaptasi dengan tantangan-tantangan digital. Coba anak generasi sekarang, Gen Z, dikasih handphone, nggak perlu lagi baca buku panduan manualnya. Langsung dia praktekkan, dalam waktu sekejap dia bisa menguasai handphone barunya. Ya, itu alasannya kenapa kalau kamu beli handphone sekarang, nggak ada lagi buku manualnya. Kenapa? Karena Gen Z tidak membacanya. Dia langsung praktek secara cepat, dia sudah memiliki karakteristik yang unik tadi. Dia sangat cepat beradaptasi dengan digital, gitu ya. Jadi mau beli apapun dan sebagainya yang sifatnya itu ada digital di dalamnya, ada teknologi di dalamnya, dalam waktu singkat dia bisa menguasainya. Gitu ya. Nah, di sisi yang lain, karakter yang kedua, dia punya kreativitas yang tinggi, gitu ya. Kenapa kreativitasnya tinggi? Karena ketika dia belajar sesuatu dengan teknologi yang ada, internet yang cepat, gadget yang memadai dan sebagainya, tidak ada lagi kesulitan-kesulitan yang sifatnya teknis. Sehingga kreativitas dia lebih sangat cepat diekspresikan tanpa hambatan teknis tadi. Ya, ketika sudah tidak ada lagi hambatan teknis, kreativitasnya mengalir dengan deras, maka salah satu ciri khas generasi strawberry adalah kreativitasnya tinggi. Kreativitasnya sangat tinggi. Jadi no doubt, tidak diragukan dalam hal penguasaan teknologi, dalam hal kreativitas kalian jagonya deh. Kita kalah, ya, nggak perlu diadu, udah pasti kalah, ya. Nah, tetapi generasi strawberry ini dia punya kelemahan, gitu ya. Kalian lahir di dunia yang sudah memiliki wajah individualis dunia ini, ya. Kalian tidak perlu belajar lagi bagaimana Oke, tadi bicara tentang kelebihannya ya. Sekarang kita bicara tentang kelemahan dari generasi strawberry. Pertama, kelemahan teman-teman generasi strawberry adalah secara social skill, bagaimana membangun hubungan baik dengan orang lain, menjaga hubungan baik dan sebagainya, basa-basi termasuk di dalamnya itu kurang. Ya, tidak sebaik generasi saya, Pak Pardi atau generasi-generasi sebelumnya. Kenapa begitu? Karena dulu ketika kita lahir, dunia belum megah seperti sekarang, ya. Maka kita harus membangun relasi dengan banyak orang. Karena harus membangun relasi dengan banyak orang, kita terasa bagaimana berkenalan dengan orang baru, bagaimana memulainya, bagaimana memaintain hubungan yang baik, menjaga silaturahmi dan sebagainya yang sifatnya komunikasi langsung antar individu, ya. Kita jago dalam hal itu. Kalian tidak perlu mengenal orang secara seperti itu polanya. Mau bicara dengan orang lain di benua sana ada teknologi, kita bisa pakai apapun medianya ya, bisa pakai online dan sebagainya, bisa pakai teks dan sebagainya. Nah, sehingga keterampilan sosialnya menjadi lebih rendah dibanding generasi-generasi sebelumnya, gitu ya. Coba misalnya kalian generasi strawberry, dalam satu situasi di mana kalian tidak saling kenal antara satu orang dengan orang lain. Misalnya kamu ada di antara orang-orang baru di situ, dalam satu ruangan. Apakah saling berbicara dan menyapa satu sama lain? Saya rasa tidak. Ya, kalau ada handphone, kalian buka handphone. Lebih baik berinteraksi dengan handphone daripada berinteraksi dengan orang sekitar. Gitu ya. Kalian tidak punya skill sebagus kami. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang secara situasi sosial sudah berubah. Kami dulu, orang tua kami masih mendorong kami untuk ayo ikut mama, ikut papa, ketemu saudara ini, ketemu saudara, salim nak, ya, berinteraksi, ngobrol sama saudara ini masih saudara lo dan sebagainya. Dengan dorongan sosial tadi dari orang tua, kita dipaksa untuk bisa bagaimana membina hubungan dengan orang lain. Teman-teman yang sekarang, orang tuanya barangkali orang tua generasi strawberry ya, orang tuanya orang tua yang sibuk, wanita karir ibunya, bapaknya juga bekerja dari pagi sampai malam dan sebagainya di kantor di luar sana. Sehingga tidak ada yang mendorong
untuk ayo berkenalan dengan orang, ayo ikut mama sama papa ke sana, berinteraksi dengan orang lain dan sebagainya. Tidak ada tuntutan itu, ya. Sehingga secara sosial kalian kurang terasa. Ya, itu kelemahan yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pengelolaan emosi. Betul tadi Pak Fardi bilang bahwa generasi strawberry itu dia lebih rentan, lebih cengeng bahasa populernya, ya. Kenapa begitu? Kecengengan tadi itu berasal dari ketidakmampuan atau kekurangmampuan Nah, teman-teman. itu loh Rek. Jadi ya sebenarnya secara psikologis apa sih yang perlu disiapkan oleh orang yang masuk ke dalam sandwich generation? Mengingat memang dia harus bertanggung jawab ke dua generasi ya. Generasi sebelumnya bakti anak kepada orang tua dan generasi setelahnya yaitu kasih sayang dan tanggung jawab orang tua kepada anak-anaknya. Jadi gimana sih mengelola hal ini? Iya, baik. Nah, ini menarik ini ya. Sebetulnya tidak bisa dilihat hanya dari satu tanggung jawab saja sih ya. Si sandwich generation saja gitu. Sebetulnya kalau orang tuanya dulu sudah lebih aware, lebih sadar bahwa oh nanti suatu saat nanti saya akan menua dan akhirnya saya tidak berpenghasilan dan sebagainya, kan idealnya orang tuanya pun sudah berpikiran jangka panjang. Jadi tidak menyulitkan anaknya ketika pun nanti orang tuanya sudah tua gitu ya. Mungkin bisa punya usaha sendiri dan sebagainya. Nah, itu akan meringankan beban dari si sandwich generation ini. Jadi hanya satu anaknya saja yang perlu diurus. Nah, tapi kondisinya kan tidak seideal itu ya. Banyak sandwich generation yang merasa tertekan dan merasa hidup dalam kondisi yang dia tidak bisa lari kemana-mana karena itu adalah tanggung jawab dirinya sendiri ya. Nggak bisa kan melepaskan tanggung jawab orang tuanya atau memindahkannya kepada siapapun, kan tidak. Itu harus ditanggung sendiri. Nah, bagaimana solusinya ketika kita menjadi sandwich generation? Pertama adalah karena ini berkaitan dengan kehidupan dua generasi di atas dan di bawahnya yang bisa sangat berlangsung lama. Jadi sandwich generation itu seharusnya punya pertimbangan yang sangat matang dalam menata masa depannya, gitu ya, termasuk menata keuangannya, menata waktunya, menjaga kesehatannya dan sebagainya. Itu diarahkan pada sebuah kondisi yang tertekan tadi dalam jangka waktu yang lama, gitu ya. Nah, pertama jelas misalnya keuangan, gitu ya. Rasanya menabung dan berhemat itu sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kelola keuangan semaksimal mungkin, gitu ya. Karena kondisi apapun, kondisi force major bahkan bisa terjadi. Misalnya orang tua yang sudah tua menjadi sakit-sakitan. Itu kan perlu kondisi keuangan yang cukup sehat juga untuk bisa menghandle itu. Anak sakit dan sebagainya, anak sekolah dan sebagainya, itu kondisi yang harus dipersiapkan. Jadi pertama, pengelolaan keuangan harus cukup matang. Keinginan-keinginan yang masih terpendam dulu, yang belum tercapai, misalnya dulu atau zaman mudanya, pengen motor besar, motor sport yang gagah, sekarang udah bekerja, rasanya dipikirkan lagi deh untuk kepengenan-kepengenan yang sifatnya keinginan masa lalu itu yang belum terselesaikan, dipikirin lagi apakah perlu banget atau tidak. Kalau enggak, rasanya nggak usah, gitu ya. Kemudian kesehatan, sesibuk apapun teman-teman di sandwich generation harus tetap sehat karena harus menanggung beban di atas dan di bawahnya tadi. Sempatkan olahraga sesedikit mungkin, gitu ya. Kalau jurnal yang saya baca tentang kesehatan, katanya di usia 30 sampai 40 paling tidak seminggu itu 3 kali olahraganya dengan durasi 1,5 jam, begitu ya. Nah, sempatkanlah. Olahraga kan bisa kita pilih yang kita suka. Saya suka badminton, saya usahakan pulang kerja badminton sebentar deh, gitu ya. Bukan untuk menjadi jago, bukan, sekedar untuk menjaga kesehatan, gitu ya. Yang lain, nah itu tentang kesehatan. Kemudian tentang psikis nih, pikiran. Nah, ini yang sering menjadi masalah. Paham bahwa sandwich generation ada di, misalnya dia bekerja di sebuah perusahaan dan sebagainya, gitu ya. Di situ ada masalah di pekerjaan, atasannya galak, atasannya ngasih pekerjaan yang sangat banyak dan sebagainya. Sempatkan healing deh, apapun bentuknya. Healing itu nggak perlu mengeluarkan dana yang besar, jalan-jalan ke luar negeri,
kemanapun itu tidak harus kan gitu ya. Ini tipis-tipis deh gitu ya. Kita punya hobi nyanyi nih, Pak Padi suka nyanyi, nggak ada salahnya deh ke tempat karaoke sebentar, barang sejam 2 jam gitu ya, untuk merefresh. Teman-teman yang hobinya mancing lah gitu ya, atau apapun itu yang hobinya misalnya memelihara ikan, memelihara hewan, burung dan sebagainya, lakukan itu di rumah, sesederhana itu ya, yang pokoknya bisa membuat pikiran kita menjadi refresh. Karena nggak ada pilihan lain kita bagi generasi sandwich. Pertama, generasi sandwich nggak boleh sakit ya, nggak boleh sakit, harus tetap sehat. Yang kedua, nggak boleh gila, harus tetap waras ya, karena pikirannya dibutuhkan dalam mengelola 2 generasi di atas dan di bawah kita gitu ya. Nggak boleh kismin, nggak boleh miskin, harus tetap punya tabungan, harus tetap punya kondisi keuangan yang sehat gitu ya. Nah, setidaknya 3 hal itu deh yang perlu dipikirkan matang untuk para generasi sandwich gitu. Oke ya. Kelemahan yang kedua, seperti tadi dijelaskan di depan, generasi strawberry ini cengeng, ya. Dia rapuh secara emosi, ya. Kenapa dia rapuh secara emosi? Ini berasal dari kekurangmampuan teman-teman untuk mengelola emosi negatif, gitu ya. Sehingga ketika terjadi kekecewaan, diputus pacar, dimarahin guru, dimarahin atasan di kantor dan sebagainya, dibentak dan sebagainya, itu langsung jatuh, langsung bubar semua ya secara emosi. Begitu. Kenapa? Karena tidak memiliki kemampuan pengelolaan emosi yang baik. Ya, dari mana pengelolaan emosi yang baik berasal? Dari interaksi sosial. Itu modal yang paling penting untuk kita bisa mengasah keterampilan emosi kita, bukan hanya untuk basa-basi saja, tapi juga untuk mengelola perasaan-perasaan negatif, penolakan, kekecewaan dan sebagainya ya, itu dikelola oleh diri kita yang bahan bakunya berasal dari interaksi sosial langsung ya. Nah, sementara kalian kurang terasa di situ. Nah, jadi ada plusnya tadi ya, kreativitasnya luar biasa, penguasaan terhadap teknologinya sangat cepat, tapi di sisi lain juga ada kelemahannya juga gitu ya. Nah, tadi kita sudah berbicara di level individu, kemudian generasi. Nah, sekarang coba kita kontekskan kepribadian-kepribadian ini dan juga perilaku-perilaku kita. Salah satunya, di setiap masyarakat itu kita pasti menemukan orang yang beda sendiri. Ada satu lingkungan, dia beda sendiri. Di kantor ada selalu 1-2 orang yang beda sendiri. Di lingkungan RT pasti ada warga 1-2 yang beda sendiri. Baik beda sendiri karena bagus maupun beda sendiri karena tidak bagus. Nah, apa sih ini istilahnya dalam psikologi, dan kemudian bagaimana kita melihat hal itu? Pak Aris, yang serba berbeda ini apa sih sebutannya? Oke, nah ada istilah juga yang teman-teman yang sudah tahu mungkin akan kita jelaskan, yang belum tahu ya kita jelaskan juga ya. Namanya devian. Devian itu adalah sesuatu yang menyimpang dari norma pada umumnya, gitu ya. Misalnya masuk sekolah jam 7, ada yang masuk jam setengah 8 atau jam 8. Umumnya siswa masuk jam 7, dia masuk jam 8. Itu devian, gitu ya. Tapi ada juga devian yang lain. Masuk sekolah jam 7, jam 6 dia sudah di sekolah. Itu devian juga. Jadi yang datang jam 6 dan datang jam 8, sementara orang pada umumnya masuk jam 7, dua-duanya devian. Ya. Tapi setelah devian itu ada kata-kata lain. Ada yang positif, yang datang jam 6 tadi, dia devian, tidak berlaku umum, tapi dia datang bahkan lebih cepat, sehingga dia bisa mempersiapkan dirinya, dia lebih tenang dulu, dan sebagainya. Itu positif devian. Ada lagi yang negatif devian, yang datang terlambat tadi. Kurang lebihnya konsep umumnya seperti itu. Tapi, ayo kita lihat sejarah. Ayo kita lihat kondisi awal dari mana terminologi itu berasal. Jadi begini, dulu awalnya itu di Vietnam. Ketika terjadi perang Vietnam antara Vietnam dengan Amerika ya Pak, Vietnam dengan Amerika di situ ya. Nah, perang begitu mencekam bertahun-tahun lamanya dan sebagainya.
tercipta sebuah kondisi kelaparan, sebuah kondisi lapar di situ ya. Nah, orang tidak bisa makan, orang banyak yang meninggal karena kondisi kelaparan tadi. Tetapi ada satu keluarga, itu isinya ibu dengan 3 orang anak. Si ibu dan 3 anaknya ini ternyata masih bisa hidup di tengah kondisi kelaparan. Bahkan terlihat sehat. Gitu ya. Bahkan terlihat sehat. Setelah diselidiki, ternyata apa yang menyebabkan si ibu tetap hidup bersama anak-anaknya dan sehat? Ditemukanlah sebuah pola bahwa ternyata si ibu ini dia tetap makan dengan cara mengambil apa itu ya, kerang-kerang atau keong-keong yang ada di parit-parit, yang ada di kubangan-kubangan, di pesawahan-pesawahan itu, dia ambil, dia makan itu untuk survive. Dan ternyata keong dan kerang-kerang yang dia temukan dan dia makan itu adalah sumber protein tinggi, sehingga dia sehat, dia tidak mati kelaparan. Gitu ya. Sementara orang-orang lainnya menunggu pertolongan, makan ini itu segala macam yang mereka hanya mengandalkan dari pemberian dan sebagainya. Ini tidak, untuk menyelamatkan dirinya dia makan apapun itu yang berasal dari itu tadi ya, kerang-kerang atau siput-siput yang ada di sawah dan sebagainya. Yang ternyata itu adalah positif karena kandungan proteinnya tinggi. Nah, awal istilah itu berasal dari histori itu ya, dari sejarah itu. Nah, sehingga dikonsepkan oleh para ilmuwan, oleh para peneliti sosial bahwa ini yang kita sebut sebagai positif devian. Dia menyimpang, ibu tadi menyimpang, tidak meminta-minta makanan, tetapi dia mencari makanannya sendiri, dan yang dia makan itu lebih positif kepada tubuhnya karena mengandung mungkin mineral, protein-protein yang tinggi. Sehingga anak-anaknya tetap sehat, dia pun tetap sehat dan bisa hidup mereka, gitu ya. Nah, itu positif devian. Nah, kemudian konsep positif devian ini kemudian dianalisis oleh para ahli. Ternyata ini bisa terjadi dalam konteks lingkungan sosial dan relasi sosial yang ada seperti sekarang ini, gitu ya. Nah, tadi misalnya ya, positif deviannya dalam konteks sekolah misalnya ada yang umumnya orang datang mendekati jam 7, mendekati masuk, ini dia datang lebih awal. Dia bisa mempersiapkan dirinya, dia bisa membaca lagi apa yang akan dipelajari hari itu, dia bisa lebih tenang, dia bisa lebih siap ketika guru mulai datang dan mengajar di kelas, begitu ya. Semuanya terkondisi dengan baik. Tapi dia devian, dia masuk lebih awal, gitu ya. Nah, sebaliknya ada yang negatif devian. Saya rasa negatif devian itu sudah lebih umum ya, tidak terlalu menarik untuk kita analisis. Dia menyimpang dan negatif rasanya biasa saja. Tapi positif devian itu menjadi lebih unik, gitu ya. Misalnya lagi dalam konteks pekerjaan. Dalam konteks pekerjaan di kantor misalnya, orang-orang karena dia butuh bekerja, dia butuh penghasilan, dia butuh gaji, dia butuh pendapatan. Seringkali orang itu menggadaikan atau mengesampingkan idealismenya, gitu ya, idealismenya, sehingga mengerjakan apapun yang atasan suka. Yang penting dia tetap bisa bekerja di situ, dia tetap berpenghasilan di situ, gitu ya. Disuruh ini itu, dikasih pekerjaan berlebih, dikasih ini itu sebagainya, ya nurut-nurut saja, gitu ya. Dan semua orang berlaku sama. Kalau atasan ngasih perintah ini itu, bahkan di luar job description-nya, ya nurut saja. Yang penting tetap bekerja. Nah, itu kan pada umumnya. Tapi ada orang-orang tertentu di pekerjaan yang dia masih punya idealisme, gitu ya. Jadi ketika dia menghadapi situasi untuk menggadaikan idealismenya, dia memilih untuk tetap bertahan. Misalnya hari libur, dia tidak mau diganggu. Hari libur adalah harinya dirinya untuk beristirahat atau bersama keluarganya di rumah. Jadi siapapun yang mengganggunya, sekalipun itu atasannya, dia tidak akan meresponnya atau cenderung menolaknya. Tidak, ini hari libur, saya tidak akan memegang pekerjaan. Nanti saja kalau sudah hari Senin dan sebagainya.
Mungkin atasannya kecewa, mungkin juga ada ancaman bagi dia, mungkin dia kena SP, mungkin dia bahkan dipecat. Tapi bagi dia itu adalah hak dia, bukan hak pekerjaannya, tapi hak dia bersama keluarganya. Dia pertahankan itu. Itu positif Devian sekarang. Karena pada umumnya orang, walaupun itu hari libur, tapi kalau atasannya kasih perintah, kapanpun dikerjakan daripada ada ancamannya, dipecat, potong gaji dan sebagainya. Nah, itu banyak atau tidak banyak sebetulnya ya, relatif jarang kita temukan, tapi ada keberadaannya di banyak situasi sosial. Ya, contoh lagi di pemerintahan, ya, di tengah kekuasaan posisi-posisi pemerintahan yang di atas sana, ajakan atau godaan untuk melakukan pelanggaran, misalnya korupsi, itu barangkali terbuka lebar ya, barangkali kesempatan itu menjadi sering ditemui, atau bahkan datang untuk ajakan ini, proyek ini, itu dan sebagainya. Tapi kita masih bisa menemukan tokoh-tokoh yang masih punya idealisme. Sebut saja misalnya salah satu tokoh yang kita kagumi dan banyak orang lain kagumi, termasuk saya, Bapak Mahfud MD, seperti itu. Track record beliau bersih, tidak ada kasus-kasus korupsi yang menjeratnya. Tidak ada, apalagi kriminalitas tentu saja tidak kita temukan dari figur Bapak yang satu ini ya. Nah, beliau positif Devian, gitu ya, menyimpang, sementara pada umumnya barangkali orang tergiur untuk ini itu di luar pekerjaannya, tetapi beliau tetap pada idealismenya yang dia pertahankan. Devian dalam bentuk yang positif. Kira-kira begitu ya penjelasannya. Pak, terima kasih Pak Aris. Menarik sekali ya. Nah, ini jadi mengingatkan saya pada kondisi kita secara umum nih sebagai masyarakat. Jangan-jangan kita devian juga, meskipun saya nggak tahu ya positif atau negatif. Saya ingat ini loh, peristiwa-peristiwa, misalnya salah satunya bom Sarinah. Ketika terjadi bom Sarinah, lagi tembak-tembakan itu, ya, antara teroris dengan polisi. Kalau orang lain di barat itu sudah pasti sangat ketakutan. Kita mah santuy bos. Yang jual sate tetap jual sate, yang mengerubungi lokasi itu banyak banget. Seolah-olah itu adalah tempat pengambilan gambar untuk film. Padahal itu teroris beneran loh itu. Nah, apakah ini bisa disebut bahwa kita itu juga merupakan deviant in a way gitu? Ya. Nah, devian kan sekali lagi itu penyimpangannya dari norma pada umumnya, gitu ya. Dari norma pada umumnya. Sepanjang dia berlawanan atau tidak mengikuti norma pada umumnya, itu sudah masuk dalam kategori devian ya, gitu ya. Nah, terlepas dari devian itu memberikan dampak positif atau dampak negatif, gitu. Kalau dalam konteks tadi, sementara pada umumnya orang di dunia lain, di negara lain ketika terjadi baku tembak di situ dengan teroris, mereka menyelamatkan diri dan seakan-akan di domain di situ itu sepi gitu ya, orang berhamburan menjauh, sementara kita malah berkumpul jadi satu. Dalam konteks umum dibandingkan dengan negara-negara lainnya, ya kita devian karena kita tidak berlaku umum seperti perilaku di negara-negara lain itu. Kita devian gitu ya.